everything's the same. So here's my love letter, entrusted to the weather. I ride across the waves and float through the clouds. Yeah, when it's delivered, do what you want with it. You can't send it back, keep it around. Rather have you, rather have you, rather have you, yeah. Every day the same routine. Do you even notice me? Same old smile, same old touch. Maybe it's not the same old rush, but you are just so comfy. Sorry for taking you for granted. Sorry for saying shit when I don't mean it. Getting used to being disappointed. But don't you worry, babe, I'm committed. I can't live without you. Could never trade you in for someone new. I'll be a fool for you. 'Cause you are better than new, better than new. Rather have you, better than you, yeah. 나는 안 그럴 거라고 했는데 너를 당연하게 여기고 있네. 마치 네가 나의 거울인 것만 같아서 너무나도 소중하다는 걸 잊었어. Sorry for taking you for granted. Sorry for saying shit when I don't mean it. Getting used to being disappointed. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore semuanya. Selamat sore Sobat Sehat, untuk Anda yang pada kesempatan sore hari ini berada di radio aplikasi streaming, di Zoom maupun di website, saya ucapkan selamat sore. Ketemu lagi bersama dengan Galuh di Raisa Radio, dan juga senang banget nih Sobat Sehat tadi di seputaran FKKMK, mungkin Anda yang sedang berada di kantin atau sedang menikmati suasana sore di seputaran kampus kita di FKKMK. Tentunya nih Sobat Sehat, di fakultas kita ada beberapa spot-spot yang enak banget untuk kita menikmati sore hari, mungkin sembari menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai tadi pagi gitu ya. Sembari Anda bersantai di sore hari ini Sobat Sehat, Anda boleh menikmatinya dengan menyanding minuman hangat nih, karena kebetulan sore hari ini agak-agak mendung ya. Dan sore hari ini Raisa Radio akan menemani Anda dalam program Bincang-Bincang Santai yang akan hadir selama 1 jam ke depan. Sobat Sehat, pastikan kondisi kita saat ini sehat karena memang cuaca sedang kurang bersahabat. Dalam kita memastikan tubuh kita sehat, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita ketahui, termasuk kadang telinga kita berdenging nih, kadang kita nggak notice ya Sobat Sehat. Nah, kira-kira kenapa? Kita akan bincang-bincang mengenai telinga berdenging, mengapa bisa terjadi. Kita akan bincang-bincang dan main-main ke Departemen THTKL lagi ya Sobat Sehat, bersama dengan narasumber kami yang mungkin sudah tidak asing lagi ya Sobat Sehat. Ada Dr. Asyadi Prasetyo, Master of Science, spesialis THTKL Konsultan, dan juga akan ditemani oleh Dr. Valentina Dian Juwitawati dari Departemen THTKL FKKMK UGM. Tentu untuk Sobat Sehat yang mungkin mendengarkan Raisa Radio di rumah melalui radio aplikasi streaming, untuk Anda yang berada di website juga,
tentu kami persilahkan dan terbuka lebar untuk Anda bisa bertanya langsung melalui line WhatsApp di 0858 8065 5970 dengan format nama dan juga alamat dan juga atau mungkin jurusannya gitu ya. Dan untuk sobat sehat yang berada di Zoom nih, Anda boleh bisa langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat saja. Baik, sobat sehat, selamat menyimak selama 1 jam ke depan. Waktu saya berikan kepada Dr. Valen, silahkan. Terima kasih, selamat sore Sobat Sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan topik yang tidak kalah menarik dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin langsung saja ke inti dari permasalahan telinga berdenging. Mungkin banyak sekali yang sebenarnya sering mengalami, namun seperti yang tadi dikatakan tidak pernah notice atau tidak pernah diperhatikan karena menurut saya ini nanti hilang sendiri. Tapi kalau ketika itu terjadi berulang-ulang, nah mereka baru akan menyadari bahwa ini ada sesuatu dan biasanya baru akan mencari tahu kenapa. Nah, ini di sini sudah hadir pakar neurootologi, Dr. Azadi Prasetyo, Master Science Spesialis THTKL Konsultan, yang kita di sini akan berbincang-bincang santai saja ya dok ya, karena ini sepertinya materi sebenarnya yang cukup berat, kalau buat rekan-rekan sejawat yang mungkin paham, kita buat sedikit santai supaya yang berat ini tidak membuat kita juga semakin pusing dan berdenging juga dok nanti tentunya. Nah ini mungkin dok, kalau telinga berdenging, atau mungkin ada beberapa anak zaman now ini, anak muda mungkin sudah sering-sering bersahabat dengan Google ya, pasti akan tahu yang namanya istilah tinnitus. Nah, telinga berdenging ini sebenarnya apa, dok? Apakah ini suatu penyakit atau apa? Mungkin Dokter Azadi bisa sedikit membuka wawasan, dokter. Ya, baik. Terima kasih Dokter Valentina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semua. Ya, sore ini sebenarnya topiknya tidak berat, cuma spektrumnya sangat luas. Ya, jadi kalau per definisi itu tinnitus atau telinga berdenging ya, kita sering telinga saya tinnitus dok, ada suara tambahan. Nah itu sebenarnya kan merupakan persepsi adanya suara tanpa adanya stimulasi dari luar. Jadi kebanyakan ya pasien sendiri atau kita sendiri yang mendengar suara tersebut. Dan suara itu sangat bermacam-macam. Ada yang berdenging, ada yang berdengung, ya, ada yang nada tinggi, ada yang nada rendah, ada yang istilah orang Jawa grebek-grebek, ada yang seperti mesin. Nah itu persepsi masing-masing pasien bisa beda-beda terhadap suara ini. Jadi ini memang bukan suatu diagnosis kalau di kedokteran, tapi suatu gejala yang mungkin melatar belakangi suatu penyakit ya, karena seringnya terdengar di telinga suara tersebut ya, tinnitus telinga berdenging, sehingga banyak ke dokter THT. Gitu. Jadi memang ini spektrumnya ya luas, bahkan ada yang mempersepsi kalau telinganya berdenging itu ada sesuatu atau yang sedang membicarakan. Nah, itu luas sekali dokter ya. Jadi betul, penyebabnya ya macam-macam memang. Nah, kita memang ya step by step kalau di THT kita lakukan ya, kita pastikan di mana letak masalahnya. Gitu dokter Valen. Baik dokter. Jadi di sini sudah mulai terbuka ya bahwa telinga berdenging ini sebenarnya adalah persepsi ya dok ya. Jadi hanya persepsi adanya tanpa suara. ada stimulus ya dok ya berarti ya. Betul ya. Baik. Nah mungkin di sini sudah mulai banyak pertanyaan dokter. Apakah telinga berdenging ini selalu muncul karena penyebab dari telinga atau mungkin ada penyebab selain dari kondisi kelainan di telinga dokter? Ya, sebagai klinisi di THT tentunya kita pasti akan melakukan pemeriksaan fokus ke telinganya dulu. Jadi penyebabnya macam-macam. Kalau dari itu bisa tinnitus itu ada yang katanya subjektif yang hanya bisa didengar oleh pasien sendiri, atau objektif ya, pemeriksa itu juga bisa ada merasakan ada suara. Nah itu kita bagi secara tapi yang paling banyak adalah yang tinnitus subjektif yang ya pasien sendiri yang bisa merasakan itu. Dan memang ini sangat dokter Valen, ini sangat mengganggu ya, kadang beberapa pasien akibat tinnitusnya atau telinga berdenging itu sampai tidak bisa
tidur kalau malam sunyi kan, kemudian dia masih terasa ada berdenging sehingga sulit tidur. Bahkan beberapa pasien mengkhawatirkan kondisi-kondisi yang ya jangan-jangan ada sesuatu yang berat di kepala saya atau di telinga saya, Dok, gitu. Tapi sebenarnya kita ya perlu untuk melakukan pemeriksaan ya, kalau di THT pemeriksaan utamanya tentunya pemeriksaan telinga. Ada tidak kelainan-kelainan itu. Baik, dokter. Nah, mungkin kalau Sobat Sehat ini mencari tahu lagi, mungkin akan sering mendengar bahwa telinga berdenging ini bisa karena, jangan-jangan nih telinga saya ada kotoran, dok. Tapi saya sudah membersihkan kotoran, menurut saya bersih, tapi kok masih berdenging. Berarti ada kemungkinan masalah lain. Nah, kalau misalnya mereka periksa ke dokter THT, kira-kira pemeriksaan apa saja, dokter, yang akan dilakukan, dan kira-kira nanti tata laksana selanjutnya, kalau mereka sudah ketemu kondisi berdengingnya karena sesuatu, apa yang harus mereka lakukan, dokter? Ya, kalau di THT pasti akan kita melakukan berbagai pemeriksaan. Ya, anggap saja telinga itu kita bagi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, jadi kita mulai pemeriksaan telinga dari telinga luar. Ya, sering terjadi akibat sumbatan kotoran di telinga yang penuh gitu, mengakibatkan telinganya berdenging. Itu yang penyebab paling umum atau paling sering yang datang ke THT. Jadi keluhannya telinga berdenging, kemudian ya setelah kita periksa di liang telinganya ada kotoran yang menyumbat. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita ke telinga tengah. Ada nggak tanda-tanda infeksi telinga tengah atau infeksi rongga telinga tengah? Nah, itu bisa kita lihat melalui ya senter kecil ya, namanya otoskop. Kalau dokter THT sudah familiar dengan itu, kita melihat ada nggak tanda-tanda infeksi telinga tengah. Kadang-kadang infeksi telinga tengah itu menimbulkan berdenging. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam lagi, telinga dalam. Tadi telinga luar, kita periksa, telinga tengah kita periksa, kemudian telinga dalam. Telinga dalam itu isinya sensor pendengaran. Nah, kebanyakan memang gangguan telinga berdenging ini ada pada gangguan sensor pendengaran yang mulai terganggu atau melemah. Ya, bisa karena proses alamiah, karena usia. Jadi semakin kita di atas usia 60 itu mulai timbul suara berdenging karena sensor saraf pendengarannya tidak berfungsi sempurna seperti masa muda dulu. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan kerusakan atau gangguan di sensor pendengaran tersebut selain usia, yaitu penggunaan obat-obatan jangka panjang. Kadang-kadang selama hidupnya pasien ya mungkin mengalami gangguan atau penyakit sehingga harus mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang seperti obat kanker, obat TBC, ya tuberkulosis, itu ya sangat melemahkan fungsi sensor pendengaran. Kemudian yang paling sering, nah ini yang paling harus kita edukasi juga kepada teman-teman muda ya, terutama penggunaan akibat suara bising. Nah, kalau kita pakai headset dengan volume yang besar ya, nah itu bisa mengakibatkan telinga kita ya lama-lama berdenging gitu, Dr. Valen. Baik, menarik sekali ya, dok ya. Jadi sebenarnya kalau kita bagi secara skematis dari luar, tengah, dan dalam, masing-masing bisa memiliki kontribusi untuk berdenging. Tapi yang paling banyak tetap yang bagian dalam. Ini yang dari telinga sendiri, dok. Dan ini mungkin di sela-sela itu apakah ada kemungkinan bahwa telinga tidak ada masalah tapi tetap berdenging, dokter? Ya, kalau kita pemeriksaan telinga itu kan sebenarnya sistem pendengaran, Dr. Valen. Ya, kita punya sistem pendengaran ini ada yang perifer, ada yang sentral. Artinya perifer ini yang kita bicarakan tadi, telinga, faktor telinga. Nah, sedangkan sentral, sistem pendengar sentral ini adalah pusat pendengaran di mana suara setelah diubah menjadi gelombang listrik ya di telinga, kemudian akan dipersepsi di pusat pendengaran. Nah, ini kalau di pusat pendengaran juga ya karena faktor degeneratif, faktor pemberian obat-obatan jangka panjang itu bisa juga mengalami
penurunan fungsi sehingga ya ada suara tambahan. Nah, ini yang cuma yang sistem pendengaran sentral ini agak sulit nih yang kita periksa. Kita istilahnya pemeriksaannya itu belum selengkap pemeriksaan sistem pendengaran perifer atau di telinganya. Ya, jadi bisa ya. Salah satunya itu. Kemudian ada beberapa penelitian juga mengkaitkan dengan cemas atau stres. Nah, ini juga ya. Jadi dengan semakin kita cemas, semakin stres, suara berdenging itu akan terdengar lebih keras suaranya ya. Dan mengganggu sekali ya, biasanya cemas, tambah cemas nanti dia. Oh, jangan-jangan ini ada sesuatu di telinganya. Nah, itu kayak seperti lingkaran setan itu nanti. Dia cemas berarti apa? Dia cemas, kemudian tinnitusnya membuat dia cemas juga. Baik, cukup menarik ya dok ya. Jadi banyak sekali faktor, multifaktorial, dan memang spektrumnya sangat luas. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dokter sudah masuk dari Sobat Sehat kita, dari Baik. Ratna Ningsih Utami. Selamat sore dokter, menarik sekali obrolannya di sore hari ini. Dokter, saya pernah berdenging setelah berenang dan berlangsung berhari-hari. Tapi tanpa sadar berdenging itu hilang sendiri. Nah, lalu batas waktu berapa lama dokter berdenging itu harus kita waspadai? Nah, mungkin ini banyak juga dialami oleh tidak hanya Sobat Sehat kita ini, tapi juga oleh Sobat Sehat yang lain. Berdenging tiba-tiba muncul, kemudian berhari-hari bertahan, setelah itu hilang sendiri. Nah, kapan dokter? Kapan kita harus mewaspadai berdenging itu, dan mungkin selanjutnya apa yang harus dilakukan dokter? Baik ya. Jadi kalau setelah kita melakukan aktivitas tertentu seperti telinga berdenging, misalnya berenang, telinganya berdenging, ya itu ada beberapa macam penyebab. Yang pertama biasanya sering karena kotoran di telinga terkena air, ya, air dari kolam renang, kemudian dia seperti ngembang gitu, menyumbat liang telinga, ya rasanya berdenging. Atau terjadi gangguan fungsi saluran telinga sama hidung pada saat ini. Nah, kapan kita perlu waspadai? Ya, jika telinga berdenging disertai dengan misalnya gangguan pendengaran. Nah, itu sebaiknya segera diperiksakan ke dokter, terutama dokter THT. Kemudian telinga berdenging disertai dengan gangguan keseimbangan atau vertigo. Nah, itu juga perlu kita waspadai, harus segera ke dokter. Karena kan organ telinga dalam itu satu organ dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Ya, jadi kemudian telinga berdenging disertai nyeri kepala, nah, itu juga harus segera ke dokter. Jadi ada beberapa ya kriteria yang ya harus segera kita bawa ke dokter. Atau telinga berdenging yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu harus kita identifikasi, harus segera kita identifikasi ya supaya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik dokter, terima kasih sekali penjelasannya, dan ini sudah mulai banyak sekali muncul pertanyaan dokter. Ini saya bacakan satu lagi dari Sobat Sehat kita, dari Reni Chonomelen. Selamat sore dokter, izin bertanya, apabila telinga berbek kadang hilang, kadang muncul, itu kira-kira kenapa dan bagaimana caranya mengatasi dokter? Walaupun saat ini sudah tidak muncul kembali, namun suatu saat dia tiba-tiba muncul dan setelah itu hilang sendiri. Terima kasih dokter. Nah, ini mungkin sedikit mirip ya dok dengan yang tadi, hanya di sini dia munculnya berbentuk berbek dok. Ya, ada berbek ya, orang Jawa bilang kayak ember pecah atau suaranya. Ya, macam-macam tergantung budaya ya. Nanti ya, kalau kita ke daerah lain itu istilahnya bisa berbeda juga. Ya, ya. Jadi kalau ini kita jika nggak hilang-hilang bisa kita periksakan ke dokter THT untuk mengetahui apa sumber dari telinga yang istilahnya berbek ini. Apakah gangguannya ada di telinga luar ya? Biasanya telinga luar itu ya yang paling sering kotoran, kalau tidak infeksi liang telinga. Tapi kalau infeksi liang telinga tidak hanya telinganya berdenging tapi disertai rasa nyeri di telinga. Nah, kemudian kita cek fungsi telinga tengah. Nah,
kan ada telinga luar, telinga tengah. Fungsi telinga tengahnya gimana? Nah, biasanya berebek yang hilang timbul itu gangguan fungsi saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dan hidung. Kita kan ya semua punya ya, namanya tuba eustachius. Ya, saluran tuba itu apa namanya? Berusaha menyeimbangkan tekanan ya dengan udara luar. Kadang-kadang itu tidak bisa berfungsi dengan baik, menimbulkan suara berebek. Nah, nanti akan hilang. Kadang-kadang kalau dia bisa memperbaiki tekanannya, kemudian ya berebeknya hilang. Jadi kayak berebek atau apa ya, ada yang bindeng bisa bilang suaranya seperti di dalam ya dok. Suara kayak orang pilek gitu, berebek. Biasanya berebek itu pas kita pilek gitu. Iya. Betul sekali dokter. Nah, mungkin dokter apakah ada mungkin latihan-latihan khusus atau manuver-manuver tertentu untuk mengurangi berebek, misalnya itu karena gangguan tadi dokter yang dokter katakan ada gangguan di tuba eustachius, mungkin seperti apakah harus menelan atau mungkin banyak sobat yang mungkin tahu kalau naik pesawat harus banyak nelen atau ngemut permen, mungkin seperti itu dokter? Ya, sebenarnya saluran itu normalnya dia memang menutup. Ya, dia akan terbuka atau menyeimbangkan tekanan ketika kita menelan atau menguap biasanya. Ya, makanya kita anjurkan kalau misalnya ya pertama tidak misalnya naik pesawat atau menyelam pada saat batuk pilek. Nah, kalau batuk pilek saja sudah mengakibatkan gangguan saluran tersebut. Kalau saluran tersebut terganggu kan akan mengakibatkan gangguan penyeimbangan tekanan tadi. Nah, itu. Jadi ya dengan kita menelan ya, kadang menguap itu juga akan terbuka saluran tersebut sehingga menyeimbangkan tekanan ya, mengurangi berebeknya tadi. Baik dokter. Nah ini ada pertanyaan lagi dokter dari sobat sehat kita, mungkin sedikit keluar dari telinga berdenging. Izin bertanya dokter, jenis kotoran telinga itu ada yang keras dan ada yang lunak. Nah kira-kira perbedaan itu karena apa sih dok? Dan kalau melakukan pembersihan telinga ke dokter THT, sebaiknya setiap berapa lama idealnya? Nah ini mungkin sedikit banyak berpengaruh ya dok ya, karena Ya. tadi bisa dipengaruhi karena telinga luar. Ya, jadi kotoran telinga memang kita temukan ada yang keras, ada yang basah ya, tipe kering dan tipe basah gitu. Itu individu masing-masing berbeda-beda. Ya, sebenarnya ada yang kering atau itu tergantung aktivitas dari kelenjar yang berada di liang telinganya. Kalau aktivitas kelenjarnya aktif gitu ya, kan itu kelenjar cerumenosa atau kelenjar sebasea ya, kelenjar minyak sebenarnya. Itu kalau aktivitasnya aktif biasanya dia tipenya tipe lunak atau basah. Ya, kita lihat itu basah. Tapi kalau tidak begitu aktif ya kumpulan debris atau kulit liang telinga yang mati yang menggumpal di dalam liang telinga itu akan mengering dan akan kita lihat itu tipe keras. Jadi individual, masing-masing berbeda-beda ya. Ininya aktivitas dari ya tadi kelenjar yang ada di liang telinga tadi, sehingga mengakibatkan tipe ini beda-beda. Memang pada ras-ras tertentu ya itu cenderung lebih basah atau lebih kering itu ada, tapi tidak semuanya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita punya yang tipe basah atau tipe keras itu enggak. Terus kapan kita membersihkan? Sebenarnya liang telinga itu bisa membersihkan sendiri. Jadi namanya self cleansing mechanism. Dengan gerakan mengunyah ya, mengunyah itu gerakan rahang itu ya, sedikit demi sedikit kotoran itu akan bergerak keluar. Nah, sehingga kadang-kadang itu bahkan jatuh sendiri, yang tipe kering itu biasanya jatuh otomatis keluar sendiri. Jadi kapan ke dokter jika ada keluhan saja. Karena saya sendiri terus terang nggak punya alatnya lengkap, tapi tidak bisa membersihkan telinga saya sendiri. Ya, saya aja pernah dokter Valen tuh yang bersihkan telinga. Saya minta bantuan dok Valen, ini telinga saya kok agak nggak nyaman, tolong dia. Dokter Valen dibersihkan kemarin. Ya, jadi kita dokter THT pun tidak bisa membersihkan telinganya sendiri.
Itu. Jadi ya mohon maaf, memang tidak bisa dibersihkan oleh kita sendiri karena kita tidak melihat lubang dari liang telinga kita. Ya, Betul karena kita kan bisa sekali. melihat liang telinga kita. Kalau kita bisa lihat telinga kita, silakan mau dibersihkan sendiri. Tapi ya kita nggak bisa. Baik, Iya. baik dok. Sangat menarik ya dok ya. Ini dilema kotoran telinga ini memang tidak pernah ada akhirnya sepertinya dok. Nah, mungkin ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat kita. Saya lanjutkan dokter, ini ada yang bertanya dari Sobat Sehat kita Bapak M. Zunani. Mau bertanya dokter, anak saya pernah mengeluhkan bila ada suara berdenging, suaranya seperti nging begitu. Tapi dia sering memukul telinganya dan katanya setelah dipukul, suara itu akan berhenti sendiri. Apakah seperti itu berbahaya, dokter? Dan saya jadi khawatir karena kejadian itu berkali-kali terjadi. Nah, mungkin dokter bisa dijelaskan ini berdenging, kemudian dipukul telinganya, kemudian berdengingnya bisa hilang sendiri. Apakah itu berbahaya? Ya, harus hati-hati ya kita melakukan sesuatu ke telinga ya, apalagi memukul. Kalau memukul kita kan liang telinga itu kan seperti corong. Kalau kita pukul ya khawatirnya tekanan di dalam liang telinga itu meningkat bisa mengakibatkan membran timpani atau gendang telinganya robek. Ya, jadi ada beberapa kasus kalau dipukul di telinganya ya mengakibatkan ya robeknya gendang telinga. Jadi harus hati-hati ya. Sebaiknya di apa? Ada sesuatu nggak yang bikin nggak nyaman anak tersebut. Ya, kita bisa konsultasi ke dokter untuk ya minimal melihat kondisi liang telinganya dan bagaimana fungsi dari gendang telinganya. Ya, karena kalau memukul saya rasa ke arah telinga kita hindari ya. Karena takutnya nanti tekanan ya, tekanannya mampu merobek gendang telinga yang ya lentur ya. Gitu Dokter Valen. Baik, dok. Jadi memang agak berbahaya ya, dok ya, karena kalau tindakan memukul ini terjadi berkali-kali, mungkin ini anak kecil Iya, terjadi berkali-kali tetap bisa menyebabkan trauma dan kita tidak pernah tahu sebenarnya berdengingnya karena apa. Jadi sebaiknya baik. segera diperiksakan supaya bisa diketahui penyebabnya. Nah, ini lanjut dokter dari Sobat Sehat kita Kuswahyudiati di Jogja. Saya mau bertanya dokter, saya pernah mengalami telinga berdenging, lalu membeli obat di apotek seperti tetes telinga, bentuknya kental. Pas diteteskan begitu malah pendengaran saya berkurang, dokter. Jadi apakah saya jadi takut? Apakah itu tidak aman bagi telinga kita, dok? Dan baginya seperti itu bagaimana ya, dok? Kalau telinga berdenging, nah ini sepertinya cukup aktif ya, dok ya. Ya. Berdenging, kemudian inisiatif membeli Oh, obat di beli obat apotek, ya. betul, dan Jadi diberi obat tetes. ya masalah liang telinga itu sensitif. Artinya ya dia dibekali ya dengan saraf-saraf yang sensitif di liang telinga. Jadi kalau misalnya ditetes sembarang kita nggak tahu fungsinya obat tetes telinga itu, nah itu bisa mengalami iritasi liang telinganya. Kemudian liang telinga kulitnya bisa mengalami alergi, jadi tambah bengkak nanti. Kemudian kita kan melakukan pengobatan atau memberikan obat tetes di telinga itu memang sesuai dengan indikasi yang sangat ketat ya. Karena itu tadi liang telinga itu sensitif. Nah, dia dibekali ya, diciptakan dengan berbagai pelindung di sana. Jadi harus hati-hati. Jadi kita dokter THT pun tidak banyak melakukan manipulasi ke liang telinga sebenarnya. Harus hati-hati menggunakan obat tetes telinga, apalagi membeli sendiri. Ya, kita kan nggak tahu kondisi liang telinga kita bagaimana. Ya, kalau misalnya ada dimasukkan sesuatu, pasti kan ya nanti bisa timbul nyeri, gatal, ya karena iritasi atau alergi. Oke, jadi memang cukup berbahaya ya dok ya, apalagi kita tidak pernah tahu yang pertama kondisi liang telinga kita seperti apa, Betul, kemudian yang kedua juga kandungan obat itu sebenarnya betul. apakah sesuai dengan kondisi yang ada di liang Ya, telinga. Nanti mungkin
telinga berdengingnya hilang tapi muncul masalah yang lain. Jadi Muncul justru masalah yang lain. nah, Biasanya sih yang sering muncul masalah yang lain. Ya itu tadi entah itu jadi bengkak, iritasi liang telinganya, atau alergi terhadap zat obat tersebut, jadi gatal, jadi macam-macam. Bahkan ada beberapa yang jadi lembab sehingga timbul jamur di liang telinganya. Jadi ya itu yang sering terjadi. betul sekali. Jadi memang tidak disarankan ya dok ya, kalau memang ada keluhan di telinga, entah itu telinga berdenging atau kondisi yang lain, karena toh kalau kita pun sebagai dokter THT tidak bisa melihat kondisi sendiri, jadi mau tidak mau harus memeriksakan Iya. diri. Betul sekali Saya aja dokter. yang meriksa Dokter Valen kok. Betul Untuk dok. melihat, iya nggak bisa lihat sendiri, nggak bisa. Walaupun sudah THT, sudah alatnya lengkap, tetap membersihkan atau melihat harus ya teman ya, kita sendiri nggak bisa. Baik, baik dokter. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin kita stop dulu dok. Akan ada selingan dulu. Silahkan Mbak Galuh. Baik, mohon izin Dokter Asyadi dan juga Dokter Valen, luar biasa sekali sore hari ini ya. Seru ya Sobat Sehat. Kira-kira pernah gak sih Sobat Sehat telinga berdenging, lalu apa nih solusi yang dilakukan? Nah setelah ini mungkin kita jadi lebih tahu nih bagaimana solusi yang kita harus lakukan ketika telinga berdenging. Masih kita akan kembali setelah yang satu ini Sobat Sehat, dan juga selamat datang kembali untuk Anda yang mendengarkan di radio. Setelah ini kita akan jumpa lagi Sobat Sehat dengan lagu yang enak banget dinikmati di sore hari ini dari Callum Scott dengan Heaven. Untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Ya Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Dan selamat datang kembali untuk Sobat Sehat, untuk Anda juga yang baru saja bergabung nih di radio aplikasi streaming. Selamat bergabung untuk Anda, dan Anda sedang berada di program kami yaitu di Bincang-Bincang Santai edisi sore hari ini. Sobat Sehat, kita masih bicara tentang telinga berdenging, mengapa bisa terjadi, masih bersama dengan Dr. Asyadi dan juga Dr. Valentina nih Sobat Sehat. Tentu masih kami persilahkan untuk yang mau bertanya, silahkan di line WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Selamat menyimak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Valen. Monggo Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Nah ini setelah kita mendengarkan lagu yang cukup bagus, mungkin Dok ini lanjut ya Dok ya ke bincang-bincang sore kita. Nah ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat kita dari Zakia Amalia. Selamat sore dokter, izin bertanya. Nenek saya memang sudah sulit mendengar dan telinganya sering berdenging. Nenek sudah periksa ke dokter THT, dikatakan ada kerusakan di gendang telinga dan disarankan memakai alat bantu dengar.
tapi beliau kurang nyaman menggunakan alat bantu dengar. Jadi sampai sekarang telinganya masih berdenging dan sangat mengganggu aktivitas. Nah, sekiranya apakah ada cara lain untuk menghilangkan denging di telinganya, dokter? Mohon arahan, dokter. Ya, baik. Ini kita menghadapi kasus telinga berdenging pada usia tua ya. Jadi proses menua ya adalah proses yang alamiah. Ya, setiap orang pasti akan mengalami ya penurunan fungsi ya, terutama fungsi ya pendengaran. Jadi yang dimaksud mungkin di sini bukan kerusakan pada gendang ya, biasanya kalau ini pada sensor pendengarannya yang di telinga dalam. Kalau gendang tadi kan di telinga tengah ya. Biasanya pada usia tua ya, pada kakek nenek kita itu terjadi gangguan penurunan fungsi secara alami di sensor pendengaran. Nah, kalau sudah mengenai sensor pendengaran, kiranya sulit memang dikembalikan seperti semula, seperti masa muda dulu. Ya, karena ya fungsinya jadi ada sebagian sensor yang masih berfungsi, ada sebagian sensor yang sudah mulai melemah sehingga timbul suara berdenging. Nah, ini yang sulit memang. Jadi dikasih obat atau apapun biasanya sih tidak membaik. Ya, beberapa tips ya untuk ya kita harus yang pertama kita harus memahami dulu, biasanya kita jelaskan proses alamiahnya ya sehingga pasien bisa menerima ya kondisinya. Nah, setelah pasien bisa menerima ya pasien mungkin kakek nenek bisa istilahnya dilatih lah ya, dilatih untuk tidak terlalu fokus kepada dengingnya. Ya, jadi ya kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tidak perlu fokus ke dengingnya. Nah, biasanya itu dengingnya akan terasa ketika malam hari, ketika suara mau tidur, kemudian ada suara kan sunyi gitu. Nah, bisa nanti jika dengingnya tersebut mengganggu tidur, ya tidak bisa istirahat gara-gara denging, bisa dicoba dialihkan dengan suara-suara yang disukai. Ya, kadang-kadang kalau kakek saya itu sebelum tidur itu dia nyetel gending biasanya itu sebagai pengantar. Ada yang nyetel murotal atau itu Quran itu atau lagu-lagu ya, lagu-lagu klasik. Biasanya kalau lagu kita anjurkan ya yang instrumentalia aja. Jadi kalau lagu ada lagunya, ada suaranya, penyanyinya, biasanya ikut nyanyi, tambah nggak bisa tidur. Jadi kalau instrumen mungkin ya sayup-sayup aja itu. Nah, untuk membantu mengalihkan fokus sebenarnya itu, membantu mengalihkan fokus dari tinnitusnya. Jadi kan gara-gara telinganya berdenging itu menyebabkan ya pusat emosinya agak pusat emosi di amigdala itu agak ini. Jadi kita latih lah, namanya tinnitus retraining terapi ya, terapi untuk yaitu tadi mengalihkan fokus ya tinnitusnya tadi. Ya supaya kalau kita semakin kita fokus ke tinnitusnya atau telinga berdengingnya, nanti semakin akan kita suara tersebut terdengar lebih keras biasanya. Nah, udah gitu habis itu dia tambah cemas. Kok makin keras. Nah, tambah cemas. Semakin cemas, semakin keras. Ya, terdengar semakin keras. Jadi yang pertama adalah relaksasi ya, relax. Sudah nggak usah terlalu dipikirkan. Kita kan sudah tahu ini sesuatu yang alamiah ya. Siapapun akan ya mengalaminya gitu. Mungkin itu. Baik. Jadi yang bisa saya ini kan, tapi kalau pengobat-obatan saya rasa sih ya agak sulit ya mengembalikan seperti semula. Baik, menarik sekali dok. Ini tadi ada istilah tinnitus retraining terapi. Nah, mungkin ini sobat sehat yang lain yang mungkin sangat senang sekali mencari ilmu-ilmu baru, mungkin bisa mencari di Google. Tinnitus retraining terapi ini sebenarnya sangat membantu ya dok ya, dibandingkan harus mengkonsumsi obat beraneka ragam dan belum tentu berefek.
di sini ada 2 poin, tadi Dokter Asadi sudah menjelaskan, mungkin kalau untuk nenek, nah untuk usia lanjut karena memang sudah faktor fisiologisnya, memang sudah saatnya, jadi secara psikologi sedikit digeser bahwa tinnitus ini jangan dijadikan poin yang paling atau yang semakin dipikirkan justru akan semakin bertambah, dan di sisi lain butuh terapi suara. Nah, mungkin Dok, adakah white noise selain mungkin lagu atau mungkin ada yang harus mendengarkan suara-suara tertentu? Apakah ada mungkin atau mungkin Ya, bisa. instrumentalia? Instrumentalia atau beberapa ini penelitian malah menggunakan suara gemericik air, suara aliran sungai, ya pokoknya suara-suara relaksasi lah ya, yang membuat kita bisa lebih rileks sebenarnya. Apapun itu yang bisa ya membuat kita lebih rileks ya. Kalau nggak suka lagu, nggak suka ini ya suara-suara gemericik air, terus suara angin, suara yang banyak di internet itu. Iya, betul Nanti sekali, Dokter. bisa dicoba. Nah, jadi prinsipnya tinnitus retraining terapi adalah terapi dengan menggunakan konseling. Nah, konseling itu dokter yang akan mengajarkan, akan menjelaskan masalahnya ada di mana ke pasien supaya pasien itu bisa menerima, intinya begitu, menerima kemudian bahwa penyakit ini bukan penyakit yang berbahaya. Nah, kadang-kadang kan takut ini jangan-jangan ada tumornya di otak saya, di kepala saya, jangan-jangan ada itu yang dengan konseling kita berusaha minimalisir tadi. Nah, ditambah dengan terapi suara tadi biasanya, sound terapi ya, dengan suara-suara yang disukai. Baik, terima kasih sekali Dokter. Ini mungkin membuka wawasan, baik itu untuk yang telinganya berdenging atau mungkin dengan gangguan-gangguan lain, berdengung, gemerbek, atau yang lainnya. Nah, ini ada satu lagi Dokter, pertanyaan dari Sobat Sehat kita, dari Reanela Syafitri. Sore Dokter, apakah ada tindakan pencegahan jika telinga berdenging karena faktor eksternal? Misalnya karena perbedaan volume suara yang drastis dari suara yang keras ke kecil atau sebaliknya. Nah, ini mungkin sedikit closing juga Dokter. Apakah bisa dicegah Dok sebenarnya telinga berdenging ini? Telinga berdenging karena ini ya suara ya, paparan suara. Betul Dok, dari paparan suara eksternal Dokter. Ya, kalau suaranya terlalu kencang ya mengakibatkan ya istilahnya karena paparan suara itu ada karena trauma akustik ya, kita sebutnya trauma akustik. Kalau trauma akustik itu suara yang sangat keras dalam waktu yang singkat. Suara bom, tembakan, ledakan itu ya trauma akustik. Nah, tapi kalau sudah menyebabkan kerusakan di sensor pendengarannya ya tidak bisa kembali, biasanya ya akan terus berdenging. Ya, nah itu ya selain kita lakukan konseling tadi, juga kita lakukan terapi suara juga. Kemudian ini karena perbedaan volume suara yang drastis dari suara yang keras ke kecil, ya biasanya memang berdenging ya, tapi itu temporer, artinya ya sementara. Ya setelah berangsur-angsur berapa saat dengingnya akan hilang ya, karena sensor suara bekerja dengan waktu suara keras, dia akan ya berusaha bekerja dengan keras, kemudian tiba-tiba kita kecilkan volumenya, ada suara tambahan kadang-kadang, tapi itu bisa temporer atau kembali membaik atau menghilang suaranya, suara tinnitusnya maksudnya. Ya, jadi untuk telinga ya kita biasanya tidak melakukan manipulasi atau ya kadang-kadang ada yang berusaha membersihkan, memasukkan sesuatu ke dalam telinganya ya. Walaupun sekarang ya era digital, sekarang tersedia alat-alat ya di luar sana, itu kan banyak alat untuk membersihkan telinga, tapi saya rasa sih tetap harus ke dokter ya, supaya bisa dilihat secara profesional ya, ditangani secara ya tepat gitu. Baik, terima kasih Dokter. Dan ini mungkin menjawab juga bahwa tinnitus atau telinga berdenging ini
sebenarnya adalah suatu kondisi yang kalau memang ini karena pencetus dari luar sebenarnya bisa dicegah ya dok, jangan sampai muncul berdenging. Pertama tadi mungkin di awal dokter sudah menjelaskan pemakaian headphone atau earplug atau apapun yang bisa, mungkin yang sekarang sering sekali atau familiar sekali dari anak usia dini yang sering sekolah online efek dari pandemi dokter. Nah itu mungkin dalam sehari 24 jam harus bersahabat sekali dengan gadget dan otomatis mereka akan bersahabat dengan yang namanya headset dan kawan-kawannya, dan ini memang akan menjadi sumber masalah bila tidak mendapatkan info atau edukasi yang benar. Dan memang kalau untuk telinga berdenging ini ternyata penyebabnya cukup banyak ya dok ya, dan memang harus kita waspadai bila dia muncul dengan gejala yang lain, terutama misalnya tadi apakah ada gangguan pusing berputar, atau gangguan pendengaran, atau jika sampai mengganggu aktivitas, jadi menurunkan kualitas hidup, meskipun dia hanya muncul mungkin sekali, 2 kali, namun berkali-kali, dan dia bisa hilang sendiri. Kita harus waspadai, karena akan ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh dokter THT untuk menemukan penyebabnya. Nah, mungkin sedikit dok, tambahan untuk menutup perjumpaan kita di bincang-bincang sore hari ini. Mungkin dokter, untuk telinga berdenging, apabila memang ini Sobat Sehat ini mengalami, mungkin yang pertama kali harus dilakukan, kalau memang dia mengalami telinga berdenging, berarti langsung periksa ke dokter, atau mungkin ada step-step awal yang bisa dilakukan di rumah untuk meminimalkan atau untuk mengurangi berdengingnya, dokter? Ya, yang pertama tidak perlu panik dulu. Ya, semakin panik semakin keras suaranya biasanya, semakin cemas, semakin ini tidak perlu panik dulu ya. Kemudian ya lakukan mungkin kita tunggu dulu, kita observasi ya, apakah ada gangguan pendengaran, kemudian apakah ada gejala-gejala penyerta lain, tadi vertigo atau nyeri kepala, sakit telinga, itu kalau ada gejala-gejala itu ya langsung harus ke dokter untuk dilihat ya. Nah, tapi yang pertama adalah tidak panik atau tidak terlalu berpikir berlebih terhadap tinnitusnya atau telinga berdenging. Jangan-jangan ada tumornya, wah, baru berdenging sehari atau baru tadi pagi sudah berpikir ke arah jangan-jangan ada tumor, ada ini. Karena kalau kita ya banyak pasien memang, dok saya lihat di Google ini salah satu penyebab telinga berdenging itulah tumor otak. Nah, itu kadang-kadang cemas jadinya. Nah, jadi tidak perlu khawatir ya, kita kalau tidak ada gejala lain kita tunggu dulu ya, rileks, mudah-mudahan bisa membaik gitu. Karena banyak yang membaik juga. Kadang-kadang kan ya karena faktor macam-macam telinga berdenging, karena terpapar suara keras, terus dia berdenging nanti berangsur-angsur membaik. Baik dokter, jadi intinya yang pertama rileks, jangan stres, jangan panik, karena justru semakin dipikirkan akan semakin berdenging ya dok ya. Semakin fokus Betul kita ke sekali. dengingnya, ya biasanya sih semakin terasa mengganggu. Betul sekali, dan memang berdenging ini karena spektrumnya sangat luas biasanya, dan memang Sobat Sehat ini sekarang sudah semakin pintar, biasanya berpikirnya akan ke arah yang negatif dulu dok. Jadi biasanya yang semakin negatif itu akan muncul di pikiran pertama kali. Nah, jadi overthinking nanti kita. Iya, jadi ya ini problem ya karena arus informasi yang semakin deras, sehingga kita mudah sekali ya nggak sempat menyaring informasi yang ada, sehingga cemas ya, overthinking itu ya, bahkan hanya suara berdenging aja bisa ya kemana-mana pikirannya. Ada yang merasa di istilah orang Jawa itu dirasani lah, ada yang membicarakan dirinya. Nah itu kan terlalu jauh gitu ya. Baik dokter, terima kasih sekali, dan cukup menarik dok, dan cukup membuka wawasan terutama bagi Sobat Sehat di luar sana, bahwa telinga berdenging ini sesuatu yang sebenarnya cukup mudah dipahami, namun juga memang butuh diwaspadai. Jadi ya kita harus bersahabat dengan berdenging, terutama bagi usia lanjut ya. Tidak boleh terlalu banyak dipikirkan, tidak boleh terlalu panik, dan jangan stres, karena justru akan membuat kita semakin terkonsentrasi untuk mendengarkan dengingnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Sadi atas bincang-bincangnya. Terima kasih sekali.
Mbak Siap, Galuh. terima kasih ilmunya, sangat membantu bagi rekan-rekan dan Sama-sama. sobat sehat yang ada di sini dan juga yang ada di luar sana. Saya kembalikan pada Mbak Galuh. Terima kasih sekali Mbak Galuh. Baik, terima kasih sekali Dr. Asyadi dan juga Dr. Valentina ya, Sobat Sehat sudah diberikan ilmu nih sore hari ini. Tentunya tadi ya pesan dari Dr. Asyadi dan juga Dr. Valen nih Sobat Sehat, untuk kita menjaga telinga kita dan juga menjaga pikiran kita juga ya Sobat Sehat. Jadi keduanya harus kita jaga. Iya. Terima kasih sekali Dok atas ilmunya. Semoga dokter sehat selalu, Dr. Asyadi dan juga Dr. Valentina. Dan Sobat Sehat, demikian bincang-bincang santai edisi sore hari. Sudah tahu ya step-stepnya seperti apa Sobat Sehat. Jadi ketika ada telinga berdenging, jangan abaikan, tetap diobservasi, tapi jangan panik juga. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana step-stepnya yang harus dilakukan setelah telinga berdenging itu. Jadi semoga kita senantiasa bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik Sobat Sehat yang ada di radio, di website maupun di Zoom. Dan Anda juga bisa, yang telat nih, Anda bisa mendengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Terima kasih, saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok. Sehat selalu Dr. Asyadi. Amin. Sehat selalu semua Sobat Sehat. Amin, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Dr. Asyadi. Sama-sama Dr. Valen. His laugh you die for, his laugh you die for, the kind that colors the sky. Hard and tangible, slips away faster than dandelion fluff in the sunlight. And he's got swirls of passion in his eyes, uncovering the dreams he dreams at night. As much and hard as he tries to hide, I can see right through, see right through. His voice you know for, he says my name black, I fade away somehow if he's too loud. What I would give for me to get my feet back on the ground, head off the clouds. How we're polar opposites. I read him like a book and he's a clueless little kid. Doesn't know that I'd stop time and space just to make him smile, make him smile. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me. Beyond me, how he look me dead in the eye and stay unaware that I'm hopelessly captivated by a boy who thinks love's overrated. How did I get myself in this arrangement? It baffles me too, baffles me too. Oh, why can't we
pulsing through my veins. I know you need this too. Lie to me, oh you please. I can see right through, see right through. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.